Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil dari Pendidikan Biologi kelas B semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal terkait daftar distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah ada satu soal yang akan saya jawab, di mana soalnya hitunglah dan buatlah daftar distribusi frekuensi tunggal, frekuensi ganda, relatif dan kumulatif. Kemudian buatlah histogram dan tentukan model dari kurva histogram tersebut. Kemudian hitung pula rata-rata data tersebut, median, modus, dan simpangan bakunya. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya. Nah, yang pertama kita buat daftar distribusi frekuensi tunggal. Nah, daftar distribusi frekuensi tunggal disusun berdasarkan kelas nilai yang diperoleh dan tali sehingga diketahui besaran siswa yang memperoleh suatu nilai. Nah, daftar tersebut disusun sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat saya menyusun dari nilai yang tertinggi ke yang terendah. Jadi 83 nilainya, yang muncul cuma 1, jadi frekuensinya cuma 1. Begitupun seterusnya. Di sini diperoleh bahwasanya jumlah frekuensi keseluruhan data ada 50 data. Yang pertama yaitu 83 ada 1, 81 ada 1, 80 ada 1, 97 ada 1, sampai terakhir 57 juga 1. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan daftar distribusi frekuensi ganda. Nah, sebelum itu, jadi dari tabel di atas kita mengetahui dengan mudah nilai yang banyak diperoleh siswa, yaitu angka 69 kan. Jadi dari data ini kita ketahui bahwasanya nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 69 dengan jumlah 6 orang. Nah, yang kedua, daftar distribusi frekuensi ganda atau kelompok. Nah, cara untuk menyusun daftar distribusi ganda, yang pertama kita menyusun data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini saya susun menggunakan Excel. Jadi nanti bisa dibuktikan juga. Yang kedua, menentukan rentang data. Nah, rentang data sama dengan nilai terbesar kurang nilai terkecil. Jadi di sini nilai terbesar kita ada 83. Data terbesar kita 83 dan terkecil 57. Jadi hasilnya sama dengan 26. Yang ketiga, kita menentukan banyaknya kelas yang terbentuk. Nah, untuk menentukan banyak kelas yang terbentuk digunakan rumus bahwasanya 1 tambah 3,3 log N. Jadi 1 tambah 3,3 log, banyaknya data kan 50, jadi log 50. Nah, 1 tambah 3,3 kali 1,6989, hasilnya 6.60631. Nah, jika dibulatkan sama dengan 7. Jadi kita sudah mendapatkan dua angka di mana rentang kelas 26 dengan banyak kelas ada 7. Terakhir, kita menentukan panjang kelas. Nah, untuk menghitung panjang kelas sama dengan rentang per banyak kelas. Nah, jadi tadi kita sudah dapatkan rentang kelasnya ada 26, kemudian banyak kelasnya ada 7. Jadi tinggal kita bagikan saja, hasilnya 4. Nah, setelah kita dapatkan angka-angka itu, maka selanjutnya kita susun dalam bentuk tabel. Nah, ini kelas, kan tadi ya data yang terkecil 57. Nah, panjang kelasnya ada 4. Jadi akan ada 4 dihitung dari 57, 58, 59, 60. Jadi panjang kelasnya ada 4 angka. Begitupun seterusnya 61 sampai angka terakhir. Kemudian dibuatkan lagi frekuensinya. Nah, ternyata angka 57 sampai 60 yang muncul ada 4. Ada 4 angka. Kita bisa lihat di sini. Nah, 1, 2, 3, 4 kan. Begitupun seterusnya, nanti dihitung berdasarkan angka yang muncul. Nah, sehingga diperoleh lagi frekuensinya juga tetap sama 50. Oke, yang ketiga, distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Nah, yang pertama, daftar distribusi frekuensi absolut dan relatif. Frekuensi relatif dapat dihitung dengan rumus F atau frekuensi per N kali 100%.
Nah, untuk frekuensi absolut itu sama dengan frekuensi yang sebenarnya. Jadi biar tidak dihitung kembali, dia tinggal kita masukkan ulang nilai frekuensi yang ada pada daftar distribusi ganda tadi. Jadi sama dia, karena nilainya nilai sesungguhnya. Sedangkan untuk relatif, dia perlu dicari dulu dengan rumus frekuensi tiap data dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Nah, di sini ada 4 kali 50 bagi 50 dikali dengan 100%. Jadi hasilnya 8, 12, 20, 28, 28, 4. Nah, kemudian berikutnya daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, setelah kita susunkan datanya, kita akan hitung kelas daftar distribusi frekuensi kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini yang kita buat dengan kurang dari. Nah, untuk menentukan angka-angka yang ini, kita ambil batas kelas bawah ya, tepi bawah kelas. Jadi kita ambil data yang sebelah kiri nih. Dari semua ini yang digunakan patokan. Misalnya kurang dari 57, 61, begitu pun yang lebih dari, tapi kita gunakan data sebelah kiri ini. Jadi dia nanti lebih dari 61, lebih dari 57, seperti itu dan seterusnya. Maka kita akan peroleh frekuensi kumulatifnya, di mana nilai yang kurang dari 57 itu tidak ada, jadi kita tulis 0. Nah, selanjutnya kurang dari 61 kan di sini kita bisa lihat kurang dari 61 ada 4, 1, 2, 3, 4, kurang dari 61. Jadi hasilnya 4. Selanjutnya kurang dari 65 ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kurang 65, 10 kan. Begitupun selanjutnya sama juga dengan yang kelas lebih dari. Misalnya 57 atau lebih, ya 57 sampai lebih semua kan 50 jumlah datanya, jadi 50 juga. Lebih dari 61 dari sini. Nah, 61. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan jumlah datanya 50, kita kurangkan saja 50 kurang 5, hasilnya 45. Begitupun seterusnya kita akan memperoleh jumlah data frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih darinya. Nah, kedua data tersebut kita buat dalam bentuk absolut maupun relatif. Caranya sama dengan yang seperti yang ini, yang awal. Jadi yang ini kita buat f absolutnya, frekuensi absolutnya, dengan menggunakan rumus yaitu f frekuensi absolut per n kali 100%. Nah, yang harus diperhatikan dalam membuat frekuensi absolut adalah jumlah f kumulatifnya harus 100. Jadi kalau seandainya lebih atau kurang itu datanya keliru. Yang keempat, kita akan membuat histogramnya. Nah, dari data yang kita sudah dapat, jadi kita tulis ulang kembali data kita. Nah, di sini untuk menyajikan data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi menjadi diagram, digunakan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi baik absolut maupun relatif. Sedangkan pada sumbu datar ditulis batas-batas kelas interval dengan bentuk diagram satu sama lain berhimpit. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buat histogramnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk membuat histogram itu diperlukan yang namanya tepi atas dan tepi bawah, ya. Tepi atas diperoleh dengan tepi bawah diperoleh dengan tepi bawah kurang 0,5. Jadi nilai 57 ini dikurang dengan 0,5, hasilnya 56,5. Begitupun juga dengan tepi atas, dia batas atas ditambah 0,5, hasilnya 60, jadi 60,5. Nah, setelah kita dapatkan semua tepi atas dan tepi bawah, maka kita bisa buat ada histogramnya. Nah, untuk membuat histogramnya, yang pertama kita memerlukan dua buah garis yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita bisa lihat garis yang ini ya, panah ini dengan yang ini. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angka dari tiap tepi kelas, tepi atas dan tepi bawahnya. Nah, yang pertama kita simpan dulu 56,5. Nah, kita masukkan 56,5 di sini. Nah, kemudian selanjutnya 60 kan? Selanjutnya 60. Nah, tepi atasnya 60,5. Ternyata dia sama dengan 60,5 di tepi bawahnya.
Nah, disinilah maksudnya yang tadi, yaitu pada semua datar ditulis batas-batas kelas interval dengan bentuk diagram satu sama lain berhimpit. Nah, artinya angka ini dengan angka ini akan berhimpit, jadi cukup ditulis satu saja. Begitupun selanjutnya sampai 80,5 sampai 80,5, tipe atasnya 80,5 lah, tipe bawahnya 80,5, ini akan terus berhimpit. Jadi jumlah data yang akan kita tulis secara keseluruhan untuk garis bawah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita akan menulis 8 angka dari 57,5 sampai 60,5 sampai 83,5. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. 57,5 sampai 60,5, 64,5, 68,5, 72,5, 76,5, 80,5 dan 83,5. Nah, jadi angka antara 56 sampai 60,5 itu ada 4 kan? Ada 4 ya. Nah, ini ada 4. Nah, kemudian angka 60,5 sampai 64,5 juga ada 6. Jadi di sini kita cukup tulis satu saja, 60-nya, nah 60 sampai sini ada 6. Seperti itu hitungannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon histogramnya. Nah, jadi untuk poligon histogramnya kita peroleh dengan menghitung titik tengah dari masing-masing nilai. Jadi ini ketika poligonnya kita gabungkan dengan histogram. Jadi kita akan peroleh titik tengah antara 56 sampai 60 di sini ya, di titik ini. Kemudian selanjutnya 60,5 sampai 64 di titiknya di sini juga. Nah, untuk lebih memudahkan saya memisahkan antara poligon dan histogramnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Untuk mendapatkan titik tengahnya sangat mudah, rumusnya yaitu X1 sama dengan 1/2 batas atas tambah batas bawah. Jadi 57 tambah 60 bagi 2 saja. Jadi hasilnya 58,5 dan sampai seterusnya. Kita peroleh angka-angka sebagai titik tengahnya. Nah, titik tengah ini yang ini nanti kita masukkan di kurva histogramnya atau poligonnya. Nah, di sini ya 58,5, 62,5, 66,5 ini merupakan titik tengah, semua titik tengah. Nah, sebenarnya angka-angka ini jika kita masukkan di sini sudah sama. Titik tengah antara 56,5 sampai 60,5 adalah 58,5 seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan menghitung rata-rata. Nah, rata-rata, median, modus, dan simpang baku. Jadi yang pertama kita hitung rata-ratanya dulu atau median. Data tunggal untuk menghitung rata-ratanya jumlah seluruh X1 per N jumlah data. Jadi atau sama dengan nilai data KI kali banyaknya data. Jadi kita hitungkan semua data ini, kita peroleh hasilnya 3408 dibagi dengan jumlah data 50 sama jadi rata-ratanya 68,16. Nah, itu untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok menggunakan rumus X sama dengan sigma Fx kali Xi per sigma F apa ini ya? Per Fx, jumlah keseluruhan data Fx kan. Jadi yang pertama kita tentukan dulu sigma Fi-nya. Atau jumlah datanya kali 50. Yang kedua kita tentukan sigma Fi kali X1. Jadi kita jumlahkan semua data yang kita peroleh dari Fi kali X1. Nah, data yang ini kita jumlahkan karena ini kan X1 kali F1, maksudnya frekuensi kali titik tengah kita kalikan. Nah, kita akan peroleh jumlah-jumlah ini. Nah, setelah itu kita hitung keseluruhan jumlah data ini. Jadi kita peroleh dia sama dengan 3485 juga. Nah, maka untuk menghitung frekuensi, untuk menghitung apa tadi ya? Rata-ratanya tinggal dibagi saja. 3485 bagi 50 sama dengan 69,7. Yang kedua median. Nah, median data tunggal kita urutkan dari data yang terkecil. Jumlah. Jadi ME sama dengan X dalam kurung 1 tambah N per 2. Nah, X sama dengan 50 kan jumlahnya 50
tambah 1, 51 per 2. Hasilnya 51 per 2, maka diperoleh median data K25 itu K25,5 sama dengan 69. Jadi data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, di sini 25,5 antara 69 dengan 69. Jadi mediannya ada 69. Untuk data kelompoknya, untuk mencari mediannya, kita hitung n per 2 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25. Ini untuk median kelasnya ya. Nah, kita sudah dapatkan median kelasnya adalah 25. Nah, di sini jika kita hitung frekuensinya, dia terletak antara data keempat, yaitu pada interval 69 sampai 72. Kita warnai saja supaya kita mudah ingat. Nah, kemudian frekuensi sebelum kelas median sama dengan 10. Oke. Kemudian frekuensi di mana kelas median berada di FM sama dengan 30. 34 ya. 34. Kemudian jarak antara interval sama dengan 4. Jadi jaraknya 4, tetap 4 seperti tadi. Nah, tepi bawahnya kita hitung 69 kurang 0,5. Jadi kan ini tepi bawahnya 69 kurang 0,5, tetap hasilnya 68,5. Nah, dengan demikian kita peroleh mediannya bahwasanya ME sama dengan TB tambah C per 2 N kurang F kumulatif kali interval per FM. Nah, diperoleh TB sama dengan 1 per 2 TB tambah 1 per 2 N kurang FM F kum kali FI kali interval per 10. 10 diperoleh dari F sebelum frekuensi kelas sebelum kelas median. Nah, jadi peroleh tepi bawah kelasnya kan 68,5 tambah 1 per 2 kali 50 kurang 20 kali 4 per 10. Hasilnya 68,5 tambah 25 kurang 10 kurang 20 kali 4 per 10. Hasilnya 68,5 tambah 5 kali 4 per 10. Hasilnya 68,5 tambah 20 per 10 sama dengan 68,25 tambah 2. Jadi hasilnya modusnya mediannya 70,5. Yang ketiga, modus data tunggal. Modus data tunggal ya tinggal hitung data yang sering muncul. Nah, kita bisa lihat di sini data yang sering muncul adalah 69 kan jumlahnya, dia ada jumlahnya ada 6 tadi, ada 6 kita lihat di awal tadi. Ada 6 dia. Nah, sini. Kan itu. Nah, ini. Jadi sering muncul ada 6. Nah, selanjutnya yang sering muncul kan 6. Untuk modus data kelompok kita akan hitung kembali. Yang pertama kita akan lihat modus itu terletak di antara berapa. Jadi angka 69 tadi terletak ada angka 60 interval keempat, yaitu 69 sampai 72, jumlahnya 14. Jadi data yang sering muncul kan 14. Jadi kita lihat dulu data itu letak di interval keberapa. Yang kemudian kita tentukan batas bawah kelasnya, yaitu batas bawah kurang 0, tepi bawah kurang 0,5. Hasilnya 68,5 juga. Setelah itu kita tentukan frekuensi sebelum kelas median kan 10. Setelahnya juga 10, intervalnya 4. Interval maksudnya 69, 70, 71, 72, 4. Nah, setelah itu kita tentukan panjang B1. Untuk kita masukkan di rumus B1 sama dengan FM kurang FM min 1. Jadi 14 kurang 10 sama dengan 4. B2 juga FM kurang FM tambah 1 sama dengan 14 kurang 10, 4 juga hasilnya. Maka kita masukkan rumusnya MO sama dengan B tambah B1 per B1 tambah B1 kali P. Hasilnya 68,5 tambah 0,5 per kali 4. Hasilnya 68,5 tambah 2 sama 70,5. Itu modusnya. Kemudian kita hitung simpang bakunya. Nah,
Cara untuk menghitung feedback baku yang pertama kita mencari dulu rata-rata data kelompok tersebut. Nah, kita dapatkan ya, rata-ratanya adalah 69,7 sama dengan mencari rata-rata di awal tadi. Nah, setelah ketemu rata-rata dari data kelompok tersebut, kita bikin atau kita membuat tabel untuk masukkannya ke dalam rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Simpang baku sama dengan akar F kali XI kurang rata-rata pangkat 2 per N. Baca saja. Jadi, kita sudah dapatkan sampai rata-rata. Ini rata-rata kurang XI kurang rata-rata itu mana ya? XI kurang rata-rata. Maksudnya titik tengahnya kita kurang dengan rata-rata yang kita dapatkan 69,7. Jadi hasilnya nanti min 11,2 sampai selanjutnya titik tengah ini kita kurangkan dengan nilai ini. Kita peroleh nilai seperti kita peroleh semua nilai ini. Nah, selanjutnya XI kurang rata-rata kita pangkatkan 2. Jadi hasilnya seperti ini. Pangkat 2. Nah, setelah itu kita kalikan antara frekuensi dengan XI pangkat 2 ini. Jadi hasil 4 kali 125.125.125.44 kita kalikan saja antara keduanya diperoleh hasil ini. Nah, sigma atau jumlah dari keseluruhan ini kita dapatkan adalah 1.838. Oke. Nah, untuk mendapatkan simpang bakunya kan tinggal kita akarkan saja, yaitu akar 1.838 per 50 sama dengan akar 36,75 sama dengan 6.06. Nah, itulah simpang baku yang kita dapatkan. Oke, demikian pemaparan saya terkait materi contoh terkait soal daftar distribusi frekuensi yang sudah diberikan. Mungkin banyak kesalahan kata yang saya ucapkan, itu menjadi koreksi buat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.